Baik, teman-teman semuanya, eh, kali ini kita akan belajar mengenai design thinking ya. Jadi design thinking ini menjadi sebuah bagian penting dalam rangka kita berkreasi, berkarya, apalagi berbisnis gitu ya. Dan kita akan belajar kenapa penting, ya. Kemudian apa sih 5 tahapan dari design thinking gitu ya teman-teman ya. Baik. Em, Design thinking itu sebenarnya mampu untuk membantu menciptakan solusi yang betul-betul dibutuhkan, membantu menciptakan solusi yang bermanfaat, membantu membuat ide yang benar-benar dibutuhkan, membantu membuat ide yang benar-benar bermanfaat untuk user. Bukan ide yang terlihat keren di atas kertas, bukan ide yang terlihat keren secara verbal, bukan ide yang terlihat keren hanya secara visual, tetapi ide yang atau solusi yang dibutuhkan oleh si user, objek dan si objeknya, penggunanya. Kenapa ini penting? Karena fokus pada apa yang jadi fokus gitu ya. Misalnya manusia ya human center. Banyak produk yang dibuat karena asumsi. Design thinking, design thinking memaksa kita memahami kebutuhan, memahami emosi, memahami pengalaman pengguna sebelum merancang solusi. Ini tadi kita sudah sampaikan ya, ada uh, ada ide dan di sini adalah ada sebuah um, kebermanfaatan, ada sebuah kebutuhan yang terpenuhi, ide dan kebutuhan yang terpenuhi, ide dan kebermanfaatan. Ide ini harus terpenuhi dengan pengolahan di sini, di tengah-tengah di sini, ya, dengan design thinking. Hasilnya satu, lebih relevan. Hasilnya dua, berdampak. Hasilnya sesuai kebutuhan, diterima. Ide dan kebermanfaatan. Ide dan kebermanfaatan. Ingat, ide dan kebermanfaatan. Nah, teman-teman, design thinking selain memaksa kita untuk memahami kebutuhan, untuk memahami eh, bagaimana bisa berdampak, bermanfaat. Design thinking akhirnya karena memaksa kita untuk bisa memahami, bukan asumsi, memaksa kita untuk analisis. Design thinking sehingga karena kita objektifnya adalah tadi eh, bagaimana bermanfaat, berdampak sesuai kebutuhan dan lain-lain. Akhirnya kita juga dipaksa untuk root cause, akar masalah. Ada akar masalah apa? Sehingga bukan cepat menemukan jawaban, tapi menemukan pertanyaannya. Ini yang jadi penting. Nah, ini yang jadi poin juga. Sehingga cocok sekali untuk menghadapi dunia yang berubah sangat cepat, sangat kompleks. Artinya, bagaimana bisa
bermanfaat sesuai kebutuhan, berdampak dan lain-lain ini, dan kita akhirnya juga biar bisa memahami uh, root cause, penyebab akar masalah, ya. Akhirnya memahami akar masalah, dan kalau kita semakin memahami akar masalah, ada resiko kegagalan yang lebih minim, mengurangi resiko kegagalan. Fail early, learn fast, improve continuous. Itu ya teman-teman ya. Sehingga karena objektifnya tadi adalah ide yang memberikan solusi bermanfaatan, berdampak, problem solving untuk sesuai kebutuhan pengguna. Artinya karena ini objektifnya ya, kita menemukan akar masalahnya, ya. Kita mencari alternatif, alternatif ya, dan kita bisa mengurangi resiko. Nah, kita melakukan alternatif-alternatif, kita bisa melakukan prototyping, kita bisa menguji solusi lebih awal, dan file only, learn fast, improve continuous. Sehingga artinya teman-teman, design thinking ini memang sudah terbukti dan dipakai berbagai perusahaan top di dunia. Ada Google, ada Apple, ada Nike, Toyota, startup yang itu dipakai sebagai fondasi inovasi. Itu bisa kita pakai, model ini adaptif untuk apapun, lembaga sekolah, UMKM, public service, social community, bisa. Nah, design thinking itu ada berapa? Terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu tahapan empatis, memahami pengguna, memahami masalah, define, rumuskan inti persoalan, ideat, ideate, menghasilkan ide yang banyak solusinya, menghasilkan banyak ide solusi, prototyping, membuat versi awal solusi, dan tes atau menguji ke pengguna untuk kebaikan. Jadi gitu ya teman-teman. Empatis, define, ideate, prototype, tes. Empatis, define, ideate, prototype, tes. Nomor 3 bacanya gimana sih? Ideate. Baru. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita cerdas dalam memahami persoalan di lingkungan sosial kita, lingkungan paling kecil kita, karir kita, dan lain-lain, sehingga eh, kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kita juga kita bisa kontribusi untuk solving dan menyelesaikan. Ini itu pembelajaran kita hari ini, tentang design thinking yang mudah-mudahan bantu kita menemukan yang rigid untuk sebuah persoalan, sehingga bisa solusinya lebih mengena kepada pengguna. Ini itu teman-teman semuanya, sampai jumpa di next listen, next class, dan mudah-mudahan teman-teman tetap sama-sama kita berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam cerdas kehidupan bangsa. Thank you. Oke teman-teman, bye-bye. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.